Eh, karak- Karakteristik dan klasifikasi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah yang dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan secara aktif di dalam operasional perusahaan dalam rangka mencari laba dan memberikan masa manfaat lebih dari suatu periode akumulasi. Berdasarkan ada tidaknya wujud fisik, aktiva tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud, contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan yang lain sebagainya. Terus aktiva yang tidak berwujud, contohnya kayak paten, trademark, copyright, franchise, dan goodwill. Berdasarkan terbatas tidaknya masa manfaat, aktiva tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva tetap yang memberikan masa manfaat terbatas dan aktiva tetap yang memberikan masa manfaat tidak terbatas. Contoh dari aktiva tetap yang memberikan masa manfaat terbatas itu kayak mesin, kendaraan, gedung. Terus untuk aktiva tetap yang memberikan masa manfaat tidak terbatas itu contohnya kayak tanah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penentuan harga perolehan aktiva tetap. Nah, menurut prinsip akuntansi, aktiva tetap dicatat sebagai harga perolehannya. Harga perolehan adalah harga beli atau faktur pembelian ditambah dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan dalam kondisi normal. Nah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap berbeda-beda antara satu aktiva tetap dengan aktiva tetap yang lainnya. Berikut akan dijelaskan biaya-biaya yang menambah harga perolehan aktiva tetap pada setiap jenis aktiva tetap. Nah, yang pertama itu ada tanah. Harga perolehan tanah terdiri dari harga beli tunai, biaya beli nama, komisi perantara, kalau ada ya notanya, dan pajak pembelian. Nah, jika pada saat dibelinya tanah dalam kondisi tidak siap digunakan, misalnya berbatu, tidak rata, dan ditumbuhi tanaman liar, maka biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan tanah siap diisi bangunan merupakan harga perolehan tanah. Nah, contohnya nanti sudah tertera ya di dalam materi. Oke, nomor 3 yaitu kendaraan. Harga perolehan kendaraan meliputi harga faktur, PPN, biaya pengecetan, dan biaya balik nama. Jika terdapat pembayaran pajak kendaraan dan premi asuransi yang dibayar di muka tidak merupakan komponen harga perolehan, melainkan dibebankan sebagai biaya operasional pada periode yang bersangkutan. Nah, yang keempat yaitu mesin. Nah, mesin perolehan harga mesin meliputi harga beli atau faktur, PPN, premi asuransi pengangkutan, biaya pemasangan, dan biaya uji coba. Dalam hal uji coba mesin memerlukan pembelian bahan baku, maka harga bahan baku merupakan penambahan harga perolehan. Jika hasil uji dapat dijual, maka hasil penjualan akan mengurangi harga penjualan. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara perolehan aktiva tetap. Yang pertama yaitu melakukan pembelian tunai. Aktiva tetap yang didapatkan dari sebuah pembelian tunai akan dicatat ke dalam sebuah pembukuan dengan sebuah jumlah uang sebesar yang dikeluarkan. Jumlah uang yang akan dikeluarkan bisa mendapatkan sebuah aset atau aktiva tetap termasuk dengan harga yang tercantum di faktur dan juga semua hal-hal yang seperti biaya yang akan dikeluarkan supaya aset tetap itu akan tetap siap untuk digunakan. Contohnya, jika di dalam sebuah pembelian aktiva tetap terdapat beberapa potongan tunai, maka potongan dari aset tersebut adalah sebuah pengurangan terhadap harga dari faktur, tidak memandang apakah potongan tersebut akan diperoleh ataupun tidak. Jika di dalam sebuah pembelian itu didapatkan lebih dari satu macam dari aktiva tetap, maka harga yang diperoleh harus dialokasikan kepada masing-masing produk. Misalnya nih,
pada saat dalam pembelian gedung dan juga tanah, maka dengan harga perolehan dialokasikan untuk sebuah gedung dan juga tanah. Dasar dari alokasi yang dipakai tersebut sebisa mungkin akan dilakukan dengan harga dari pasar masing-masing aktiva. Harga pasar aktiva tetap itu yakni dalam hal pembelian tanah ataupun gedung, maka harus dicari sebuah harga pasar tanah dan sebuah harga pasar gedung, di mana pada masing-masing harga tersebut nantinya akan dibandingkan dan menjadi sebuah dasar dari alokasi harga perolehan. Selanjutnya yang kedua, melakukan pembelian angsuran. Aktiva tetap didapatkan dari sebuah pembelian angsuran, maka di dalam harga perolehan tersebut tidak boleh termasuk bunga. Bunga yang diberikan ini selama angsuran, baik itu jelas maupun yang dinyatakan itu tidak dinyatakan sendiri, hal ini juga harus dikeluarkan dari harga peroleh dan juga kemudian akan dibebankan sebagai sebuah biaya bunga. Cara penyatatannya yaitu untuk pembayaran setiap tahun yang dibuat jurnal dengan mengurangi hutang sebesar pokok pinjaman yang juga dilunasi dan kemudian mendebet biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan, serta dengan mengkredit kas sebesar angsuran kepada setiap orang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cara-cara perolehan aktiva tetap. Yang ketiga, ditukar dengan beberapa surat berharga. Aktiva tetap ini adalah sesuatu yang bisa didapatkan dengan sebuah cara ditukar dengan obligasi ataupun saham dari sebuah perusahaan. Hal ini kemudian dicatat ke dalam buku besar sebesar sebuah harga pasar saham ataupun harga obligasi yang dipakai. Sebagian besar penukar. Jika harga di daerah pasar saham ataupun obligasi ini tidak diketahui, maka harga perolehan hasilnya ini akan ditetapkan oleh harga pasar aktiva tetap tersebut. Apabila harga dari pasar surat berharga dan juga aktiva tetap yang ditukar ini tidak diketahui, maka di dalam kondisi tersebut nilai dari penukaran akan ditentukan oleh sebuah keputusan pemimpin perusahaan tersebut. Nilai dari penukaran ini juga sebagai salah satu dasar dari pencatatan harga yang merupakan perolehan aktiva tetap dan juga nilai-nilai berharga yang sudah dikeluarkan. Yang keempat, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap yang dilakukan dengan cara ditukar atau mungkin tukar tambah, di mana aset tetap lama digunakan untuk membayar aktiva yang baru, bahkan baik itu seluruhnya atau hanya sebagian, di mana kekurangannya itu akan dibayar secara tunai. Kondisi seperti inilah yang membuat prinsip harga aktiva tetap tentang perolehan harus tetap digunakan, yakni aktiva atau aset-aset baru dikapitalisasikan dengan sebuah jumlah sebesar harga aktiva tetap yang lama, kemudian ditambah lagi dengan uang tunai yang akan dibayarkan atau dikapitalisasikan, di mana ini akan nilai harga pasar aset tetap baru yang akan diterima. Dan yang kelima, didapat dari hadiah atau donasi. Aktiva atau aset tetap yang didapatkan dari hadiah ataupun secara donasi, catatannya akan dapat dilakukan menyimpang dari sebuah prinsip harga perolehan. Untuk kita bisa menerima hadiah tersebut, maka seringkali dengan hal itu juga kita akan mengeksekusi biaya. Tetapi sayangnya pada biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai dari aset tetap yang diterima. Jika aset-aset tetap ini akan dicatat senilai dengan biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal tersebut akan bisa menyebabkan jumlah dari aset tetap dan juga modal terlalu kecil untuk serta beban depresiasi menjadi semakin kecil. Hal ini juga cukup mengingatkan cara mengatasinya.
Aset tetap yang diterima sebagai sebuah hadiah dicatat nilai harga pasarnya. Depresiasi atau sebuah penyusutan aset tetap yang diterima dari hadiah tersebut akan langsung dihitung dengan cara yang sama dengan lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap. Pada penyusutan aktiva tetap, terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode atas dasar waktu, dan yang kedua, metode atas dasar satuan produksi. Pada metode atas dasar waktu, metode yang digunakan pertama yaitu garis lurus. Pada metode ini, jumlah beban penyusutan pada tiap periode selalu sama. Rumus yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Selanjutnya, metode jumlah angka tahun. Pada metode ini menginginkan biaya periodik yang berkaitan dengan aktiva tetap reality, stabil dengan selama umur ekonomisnya. Sehingga untuk mengimbangi biaya pemeliharaan yang semakin lama semakin besar, maka beban penyusutan akan besar pada tahun awal dan mengecil pada tahun berikutnya. Langkah perhitungan penyusutan dengan metode jumlah angka tahun adalah yang pertama, masing-masing tahun diberi angka yang bobotnya sebesar sisa umur aktiva pada tahun yang bersangkutan. Misalnya aktiva tetap yang umur ekonomisnya 5 tahun, pada tahun pertama diberi angka 5, tahun kedua diberi angka 4, dan seterusnya. Angka-angka ini disebut sebagai angka tahun. Kemudian jumlahkan angka-angka tahun pada poin pertama. Dan langkah ketiga, penyusutan masing-masing tahun adalah dengan mengalikan replicable cost dengan angka pecahan. Angka pecahan tersebut pembilangnya adalah angka tahun pada tahun yang bersangkutan dan penyebutnya adalah jumlah angka tahun. Penyusutan aktiva tetap yang kedua yaitu metode atas dasar satuan produksi. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva tetap yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jasa dalam bentuk hasil unit produksi tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit produk yang dapat dihasilkan oleh aktiva tetap. Dalam metode atas dasar satuan produksi ini mempunyai rumus yaitu untuk menghitung tarif penyusutan per unit digunakan rumus harga perolehan nilai residu dibagi taksiran jumlah produk. Dengan cara ini, jumlah beban penyusutan tiap periode berubah-ubah sesuai dengan produk yang dihasilkan. Karakteristik dan klasifikasi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah yang dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan secara aktif di dalam operasional perusahaan dalam rangka mencari laba dan memberikan masa manfaat lebih dari suatu periode akumulasi. Berdasarkan ada tidaknya wujud fisik, aktiva tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan yang lain sebagainya. Terus aktiva yang tidak berwujud contohnya kayak paten, trademark, copyright, franchise, dan goodwill. Berdasarkan terbatas tidaknya masa manfaat, aktiva tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva tetap yang memberikan masa manfaat terbatas dan aktiva tetap yang memberikan masa manfaat tidak terbatas. Contoh dari aktiva tetap yang memberikan masa manfaat terbatas itu kayak mesin, kendaraan, gedung. Terus untuk aktiva tetap yang memberikan masa manfaat tidak terbatas itu contohnya kayak tanah,